yang saya jabarkan tadi secara umum. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang tidak membutuhkan jawaban empirik karena keterbatasan rasio kita sebagai makhluk. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, adanya pendekatan keilmuan. Pendekatan terhadap teks-teks yang terkait dengan sunnatullah. Data-data kauniyah. Teks-teks yang hukum, yang bersifat perintah, dan teks-teks yang bersifat larangan, dan sejarah masa lampau umat manusia. Jadi ketika Anda berbicara mengenai hal benarkah tidaknya, logika kita mengantarkan kita bagaimana mungkin kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, kecepatan yang merupakan batas kecepatan tertinggi, itu bisa terjadi pada seseorang. Tetapi yang terjadi adalah pencipta langit dan bumi ini mampu mempertontonkan segala macam hal yang jauh lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Tapi itu menjadi sesuatu yang lumrah bagi kita. Seperti hujan misalnya. Coba kita pikirkan, hujan ini kok bisa? Kenapa enggak jatuh seperti sungai aja? Sebesar, kenapa dia harus menjadi butiran-butiran? Yang mengatur itu siapa? Ternyata yang kayak begini saja kita sudah anggap biasa, karena setiap saat bisa kita lihat. Artinya hal yang langka terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bagi orang yang kufur hatinya akan menjadi sesuatu yang akan tertolak. Padahal kejadian siang malam dia melihat bagaimana butiran air jatuh dari langit, tidak seperti sungai yang langsung tercurahkan kemudian turun dari langit. Siapa yang mengatur butiran-butiran tersebut? Dialah yang memperjalankan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, artinya ketika Anda mengatakan bahwasanya kenapa Anda percaya? Sederhana, Bung. Orang Arab itu orang keras, punya karakter yang keras, susah untuk ditundukkan kemudian. Baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri. Ketika beliau mampu membuktikan hal-hal yang kemudian didapatkan pada saat dia Isra Mi'raj, dia jelaskan, orang semua terperangah. Kok bisa? Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa keadaan di sana. Dia tahu yang ada di Yerusalem, di Palestina itu seperti ini keadaannya. Kok dia bisa tahu? Siapa yang mengajarkan itu semua? Rasul Muhammad SAW mengalami itu hanya dalam sekejap, lalu menjelaskannya seperti ini, seperti apa yang terjadi. Orang melihat beliau, orang ini amanah, orang ini tidak pernah dusta, orang ini tidak pernah bohong, kelakuannya selalu benar, apa yang disampaikannya itu terbukti, apa yang diucapkannya itu tidak pernah meleset. Sehingga apa yang terjadi? Orang percaya kepadanya. Sejazirah Arab sampai hari ini tidak pernah berpaling dari Nabi Muhammad. Keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya, pemerintahan yang ada, semuanya tunduk kepada ucapannya. Orang ini dipercaya. Tidak ada kemudian pembelokan daripada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau orang yang sesamanya saja percaya, lalu berpindah kepada generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, secara mata rantai pengabaran, mereka semua percaya. Maka kami pun percaya. Hari ini tempat kelahiran beliau masih ada kemudian keturunan orang-orang yang percaya, melihat, merasakan, dan hidup berdampingan dengan beliau. Bandingkan dengan keyakinan Anda hari ini. Sebagai seorang Kristen, bandingkan. Siapa yang pernah Yesus kristenkan? Satu manusia aja. Kalau ada, tak ada. Siapa yang kemudian menjadi tokoh besar di tempat kelahiran Yesus hari ini menjadi Kristen? Tak ada. Mana tempat-tempat Yesus, tempat-tempat bersejarah secara geografis oleh Yesus pada masa itu? Ada hari ini? Tak ada. Mana salibnya? Mana palungan tempat dia lahir? Mana semua itu? Tak ada. Hanya cerita-cerita kosong. Orang Kristen dengan euforianya, Yesus, Yesus, Yesus. Coba ke tempat kelahirannya. Ada Yesus nggak di sana?
Tak ada. Ada nggak di sana buku Lukas, buku Markus, buku Matius, surat Paulus di tempat kelahiran Yesus? Tak ada. Hanya di sekelumit orang-orang yang sebagai wartawan aja nih yang tinggal di sana. Sorry, sebagai wisatawan aja yang ada di sana yang tinggal untuk sementara. Tapi di tempat kelahirannya orang tak percaya. Di tempat kelahirannya orang tidak mengikutinya. Orang yang hidup hari ini di tempat kelahirannya bertentangan dengan ajaran yang konon dari dirinya. Lalu pertanyaan saya kembali kepada saudara. Kalau ada informasi, ada berita yang mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, apa yang mendasari Anda percaya? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Paulus. Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut perjanjian baru. Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus dan seterusnya. Lalu apa yang membuat Anda percaya? Kalau kami, Nabi Muhammad, belah bulan, Isra Mi'raj, keluar air dari tangannya, dari jari-jarinya, membuat batu-batu berzikir, bertasbih, dan seterusnya, dan seterusnya. Disaksikan oleh orang yang banyak, dan hari ini masih mereka saksikan. Hari ini masih mengatakan, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami orang Arab, keturunan Nabi Ismail, bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sekarang Anda coba ke Yerusalem. Apakah mereka bersaksi Yesus itu adalah Tuhan? Jangan Tuhan deh. Apakah mereka bersaksi Yesus itu Mesias? Lihat buku-buku mereka, pelajari. Anda akan bertemu dengan kitab Tanak mereka. Adakah Yesus di dalamnya? Belum lagi ketika Anda melihat buku tafsir mereka, buku fikih mereka bernama Talmud. Siapa Yesus di dalam sana? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, kami umat Islam percaya, karena secara kemudian sejarah, hari ini 1400 tahun, ajaran Nabi Muhammad seibarat tonggak kokoh, baja yang kokoh, yang berdiri dari bumi sampai ke langit ketujuh, tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan, oleh hukum, atau apapun itu. Sedangkan Yesus, mana ajarannya? Mana Injilnya? Mana kumpulan perkataan-perkataannya? Mana mukjizatnya? Perlihatkan hari ini. Nonsen. Semua hanya omong kosong dan hanya angan-angan belaka. Tapi kalau Islam, silakan Anda lihat. Miliaran manusia telah mendatangi tempat kelahirannya. Berbondong-bondong setiap saat orang bergemuruh memijakkan kakinya ke tempat kelahirannya. Semua mata dunia berfokus kepada tempat kelahirannya. Raja, pimpinan, presiden, apapun jabatan seseorang dalam negaranya akan tunduk kepada tempat ibadahnya, kepada tempat kelahiran Nabi Muhammad. Sejago-jagonya orang Indonesia, presiden kah dia, kepala kepolisian kah dia, kepala TNI kah dia, ketika dia sampai ke tempat kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, mereka melepaskan semua atribut pangkat. Mereka hanya menggunakan kain, lalu kemudian tunduk sujud di hadapan Tuhannya dan Muhammad. Kebenaran apa lagi yang hendak Anda dustakan? Tapi kalau hari ini orang Kristen ke Yerusalem, ngapain ke sana? Mau ngapain? Paling diludahin. Mau ngapain ke sana? Ya, mau cari Yesus? Kalau nggak ada itu. Mungkin kalau ke sana silakan. Ya mudah-mudahan mendapat berkah lah mungkin ya. Insya Allah. Ya tapi seperti yang saya baru katakan tadi Bang ya, karena saya baru tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab gimana? Karena dari tema awal sering saya baru katakan tadi bahwa saya baru tidak mengenal. Karena orang yang memerintahkan itu juga tidak kenal. Makanya saya tanya sama Bang Zuma tadi, ini tentang mau atau enggaknya Bang Zuma. Ketika ada seseorang memerintahkan Bang Zuma pergi ke sana, tapi tanpa atau kerjakan itu, tapi tanpa Bang Zuma kenali orang itu mau atau enggak. Itu aja pertanyaan saya Bang. Ya, kalau yang mengajarkan itu adalah orang yang dipercaya, Al-Amin dia. Ini orang yang tak dikenal Bang. Tanpa Bang Zuma kenal. Kami mengenal Nabi Muhammad, cuman wajahnya aja yang kami tidak kenal, karena kami tidak melihatnya. Tapi ajarannya Al-Quran. Wajah Rasulullah itu Al-Quran. Wajahnya adalah Al-Quran.
Ucapannya adalah as-sunnah, perbuatannya adalah as-sunnah. Nah sekarang begini saudara, kalau Anda tidak menyembah Yesus, justru itu menggugurkan agama Anda. Kok bisa? Dengan kata lain, Anda telah menyalahkan agama pertama kali yang memperkenalkan Yesus. Siapa yang memperkenalkan Yesus kepada saudara? Kristen, bukan Yudaism. Tetapi ketika Kristen memperkenalkan Yesus kepada Anda mengambil kesimpulan yang berbeda dari Kristen. Dengan kata lain, Anda telah mengatakan Kristen itu agama yang salah. Dengan Anda mengatakan agama Kristen itu salah, itu sama halnya Anda menenggelamkan diri Anda di sebuah kapal yang Anda sendiri yang membocorkan sehingga tenggelam ke dasar laut. Seperti agama Protestan. Apa yang Anda protes? Ya kami protes kebijakan Katolik. Dengan Anda memprotes agama Katolik, itu sama halnya Anda membocorkan kapal di mana Anda ada di atasnya. Sama hari ini, Anda seorang Kristiani, tetapi Anda menyalahkan orang yang mempertuhankan Yesus. Sedangkan Anda mendengarkan Yesus dari buku-buku mereka, dari kitab-kitab mereka. Artinya ketika seorang Kristiani tidak menyembah Yesus, itu sama dengan dia membenarkan dinul Islam. Tinggal menunggu detik-detik hidayah aja. Kalau orang itu menggunakan akal. Tidak menyembah Yesus, tapi Kristen, itu sama dengan dia membenarkan Islam. Dan sama dengan dia menyalahkan agama Kristen secara langsung. Bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung dia menyalahkan Kristen. Orang yang silakan. Mohon maaf Bang Slebor ini Islam atau Kristen Bang? Karena saya lihat di komennya banyak bilang katanya fitinya Abang itu Islam. Boleh dijawab Bang? Silakan. Kita Kristen Kak. Oh Kristen, oke baik. Oke, silakan. Karena saya sering membaca apa ya, ini bukan kitab juga sih Bang Zuma tahu semuanya ya, di sini sering baca-baca tentang apa pola pikir dalam diri manusia. Makanya Slebor berasumsi sendiri, kata Bang Zuma tadi kan, Slebor pun tidak mau beribadah kalau orang yang beribadah itu tidak Slebor kenal. Gitu aja maksudnya Bang. Tapi saya yakini bahwa Tuhan Yesus Allah itu bisa melihat Slebor walaupun Slebor tidak bisa melihat. Itu aja yang saya yakini Bang. Tidak ada maksudnya Islam itu mau memburukkan keyakinan atau ke Slebor sendiri, enggak Bang. Itu yang saya yakini. Itu aja. Anda yakin besok hari Senin? Belum yakin Bang, kenapa? Belum tentu juga saya besok nyampe hari Senin tuh. Anda, tapi bagi alam semesta ini besok Senin. Iya mungkin, iyalah. Kok mungkin? Jangan cacat akal, jangan cacat logika Bang. Bagi Anda yang Anda maksud mungkin itu barangkali besok mati atau besok sebentar malam meninggal. Tapi bagi alam semesta besok Senin. Artinya apa Bang? Kalau kita yakin Senin besok itu pasti adanya, maka alam kubur itu mau tidak mau kita harus yakini dong, kita akan ke sana. Permasalahannya sekarang, ketika hari Senin itu melambaikan tangan kepada kita, detik, menit, jam, kemudian mengantarkan kita kepada hari Senin. Hari Senin akan menanggalkan, kemudian hari Senin berpaling ke hari Selasa. Saya mengisinya dengan ibadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Anda mengisinya dengan hayalan. Sampai kepada detik-detik kematian kita, Anda masuk ke dalam tanah, saya masuk ke dalam tanah. Perbedaannya, saya ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Saya jawab, Allah. Apa kemudian dasar pijakan saya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Dalam kitab suci saya dikatakan seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda masuk ke alam kubur, ditanya siapa Tuhanmu? Iya, karena belum tahu juga Bang, masuk ke alam kubur itu belum merasain. Waduh, bahaya itu.
Perlu dikubur dulu berarti guru dari. Bang, Ya, kalau mau besok ditanya hari Senin. harus Besok dikubur hari dulu, Senin. ya baru bisa dijawab berarti. Mungkin nggak Bukan begitu bang. Besok hari Senin, orang Iya, yang iya, sudah yakin masuk kantor, udah disiapin bajunya, udah siapin uang jajannya, udah disiapin BBM apa itu kalau mau kendaraannya, udah disiapin segala-galanya. Tanpa berpikir lagi, apakah besok Senin atau jangan-jangan langsung loncat ke Selasa ya? Atau jangan-jangan besok matahari berhenti, subuh aja terus sampai jam 5. Apakah itu ada yang mengatakan seperti itu? Hanya orang gila. Tapi orang yang sehat akal, sadar sesadar-sadarnya, mereka yang berlibur hari ini harus cepat pulang karena besok Senin masuk kantor. Berarti segala sesuatunya dia harus siapkan hari ini untuk menempuh perjalanan hidupnya besok. Apakah dia sebagai aktivis kampus, aktivis kantor, aktivis negara, dan seterusnya. Segala sesuatunya. Orang yang terdidik, orang yang berilmu, orang yang punya akal, pasti menyiapkan segala sesuatunya. Begitulah kematian. Itu adalah suatu kepastian. Bang Acel, dia komen selebor kenal Tuhannya enggak lah bang. Maaf bang, cuma dipotong. Itu diabaikan aja, dia pengen tahu. Iya, Masya Allah. Saya kira begitu dari saya bang. ya. Bang Zuma. Iya. Ini voting aja bang ya, mudah-mudahan saya di sini juga sering konsultasi, mudah-mudahan lah ya, walaupun beda pemahaman dengan kawan-kawan di sini yang umat Muslim gitu kan. Ya saya sering sih diskusi, kadang-kadang nggak ada luang waktu, nggak kerja, cerita. Ini buat apalah untuk selebor pribadi lah, yang seluruh yang ada di sini khususnya untuk Bang Zuma ya. Apa membuat selebor itu yakin untuk tertarik dengan Islam itu? Oke. Untuk meyakini selebor itu bang, itu aja bang. Terima kasih. Baik. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu yakin akan masuk ke dalam jannah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini di luar akal ya. Kalau akal sudah pasti. Akal itu apa? Ketika kita bekerja baik, upahnya pasti baik. Ketika kita bekerja buruk, pasti upahnya buruk. Itu logika. Nah, sekarang Al-Qur'an menarasikan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, wa abshiru bil jannah, maka gembirakanlah kemudian mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yakin kami. Yakin seyakin-yakinnya. Belum lagi yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kami. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah kemudian, beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yaitu Islam. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, seperti yang saya jelaskan di awal. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tak berguna. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan diri dari persinahan, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang maksiat. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang disebut harta warisan, Bang, itu hak milik prerogatif kita, gak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Allah menjanjikan kepada umat Islam sebuah keberuntungan kepada orang yang salat, yang zakat, yang tidak berzina,
yang menjaga amanah, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Apa kata Allah? Mereka adalah pewaris surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi apalagi yang kami ragukan? Warisan coy. Dan bukan warisan harta dunia, tapi harta surga. Surga menjadi warisan umat Islam itu coba. Jadi kayak mana? Saya punya warisan, saya harus menikmati warisan itu. Dan itu adalah janji Allah. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Yang salat, khusyuk, yang zakat, ikhlas, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, jauh dari persinahan. Mereka kemudian mewarisi surga Firdaus. Ya Allah ya Rabb, kalau harta lapangan pesawat aja kita miliki di dunia ini, senangnya minta ampun. Kita diberi rumah yang begitu besar, senangnya minta ampun. Dikasih warisan miliaran, Masya Allah. Ini Firdaus coy. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau? Maka ketika umat Islam itu tahu, sadar dirinya adalah pewaris, mereka kudu pasti bersyukur kepada Allah. Tidak kufur, tidak sombong di hadapan Allah. Senantiasa memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, dengan sujud menghambakan diri kepada Allah. Karena mereka diberikan warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Makanya umat Islam itu tak ada beratnya. Ketika mereka ibadah benar-benar ikhlas, tidak akan mungkin mereka itu sholat lagi. Hai, sadarilah, kamu gak diberikan harta. Yang diberikan oleh Allah kepadamu surga Firdaus. Dan di kehidupan berikutnya, hidupan kekal, kamu adalah pewarisnya. Kamu tak mau? Gak mau. Itu karena syahwat, itu karena dorongan duniawi. Makanya dikatakan ad-dunya sujnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nah itu dia Bung. Jadi kalau Anda mengatakan apa yang bisa menyebabkan saya menjadi muslim? Kalau Anda mewarisi sebuah harta, Anda pasti senang. Ini Anda mewarisi surga Firdaus, Anda tak mau, maka Anda adalah orang yang memperbodoh diri. Itulah jatuhnya kepada orang yang sesat, yang Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berilah petunjuk, jalan lurus kepada mereka yang Engkau beri nikmat. Apa nikmat itu? Surga Firdaus. Iya, ya, oke, terima kasih. Silakan. Di sini banyak selebor, banyak lihat apa komenan ini, selebor ini nyamar atau apa, lihat tentang postingannya katanya kan. Karena saya belajar Bang, sering saya baca itu cerita apa, ini sini selebor yang baca Bang, ini selebor yang istilah yang menggaji lah, boleh kan? Ya. Tentang akal dengan pikiran itu supaya tenang. Itu makanya sering selebor posting seperti itu, ada filsafat seperti itu. Saya selebor suka Bang. Bukan masalah selebor ini nyamar atau apa enggak. Ya banyak juga yang terima kasih buat Bang Suma atau buat semuanya yang ada di sini. Ya mudah-mudahan ke depannya apalah gitu ya, mudah-mudahan kebuka, mungkin selebor bisa meyakini untuk muslim atau apa mungkin kan. Ya. Karena saya belajar Bang, karena di dalam keyakinan selebor juga, kalau hati dan pikiran itu tidak akan bersih, bagaimana akan mencapai apa khusyuk yang Abang sebutkan tadi ya, tapi di dalam ajaran gaib bagaimana mencapai ketenangan gitu Bang. Bang diajarkan juga di Kristen itu tentang ketenangan Bang, mencapai ketenangan. Iya. Jadi yang berposting itu ya seperti itu, mungkin ya mudah-mudahan lah kan, makanya selebor sering bilang tadi, selebor ini sering juga ya, walaupun bukan ustadz lah di sini, teman-teman muslim lah, hura-hura apa-apa cerita itu ini sambil ngopi, nggak ada batasan Bang. Saya memahami keyakinan mereka seperti itu. Artinya jika mereka yang diharapkan untuk surga atau apa, berarti sama juga di selebor meyakini bahwa suatu saat jika selebor ini dalam beragama, baik itu
Kristen yang saya berpahami sekarang, berarti kata jika berbuat baik pasti akan dibalas dengan yang baik, gitu kan maksud Bang Zuma, ada tadi nurasi Bang Zuma tadi kan. Ya mudah-mudahan baik Islam, baik Kristen, ada juga yang berbuat nggak baik, Islam juga ada juga yang berbuat yang baik, ada juga yang buat yang tidak baik. Silakan. Saya kira cukup ya teman-teman. Iya, Saya untuk kira- Mike. Ya. Menarik sih Silakan tadi. Bang. Mungkin ada mau ditambahkan, silakan. Izin sedikit ya Gurunda ya. Iya, iya, iya. Bang Slebor, saya hanya mengajak Anda kembali ke fitrah Bang Slebor ya, ke fitrah Oke. Anda sendiri, Oke, yaitu siap. sholat. Fitrah manusia itu sholat gitu. Di dalam Al-Quran kami diserukan wa ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan itu satu, esa gitu. Mari kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhannya para nabi. Yang disembah Nabi Adam, yang disembah Nabi Noah, yang disembah Nabi Abraham, yang disembah Nabi Musa, yang disembah Salomo, yang disembah Daud, yang disembah Isa, dan disembah oleh kami juga. Mari kita kembali ke fitrah kita gitu. Karena ciri dari orang tunduk dan patuh itu adalah sujud. Coba lihat di kitab Anda, Nabi Abraham saja ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham sujud menyembah. Tuh. Di Al-Qur'an apakah ada? Ada. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Nabi Ibrahim dijelaskan baik di Bible maupun di Al-Quran, dia melakukan sujud. Tuh, ciri orang tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Terus lanjut ke Nabi Musa. Ya, Nabi Musa di dalam Keluaran 34 nomor 8. Di situ Nabi Musa pun sujud menyembah. Tuh, para nabi sujud menyembah. Jadi ciri orang berserah diri itu semenjak dahulu adalah sujud. Terus kalau kita rujuk ke Al-Quran, apakah Nabi Musa juga melakukan sujud, sholah? Lihat, Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh, Nabi Musa dijelaskan juga sholat, juga sujud. Di Bible di Keluaran 34 nomor 8 juga sujud. Lanjut ke Yesus dan atau ke Nabi Isa. Ya, Yesus di Taman Getsemani, dia pernah berdoa dan bersujud kepada Bapaknya. Tuh, dia doa, sujud. Kalau kita lihat dari gramatika bahasa, sholah itu adalah doa. Sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu gitu. Di Taman Getsemani, dia memohon, ya semalam-malaman, sujud, berdoa. Apakah ada Nabi Isa juga melakukan sujud atau sholat di dalam Al-Quran? Ada, Bang, ada. Di dalam Quran, surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan aku orang diberkahi dimanapun. Allah telah menjadikan aku menjadi orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat sepanjang hidupku. Tuh Nabi Isa. Buka aja dalil-dalil yang saya sebutkan. Silakan Anda banding. Lalu kepada kami sekarang
Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makanya Bang ya, semua para nabi itu kiri tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dalam praktek ibadahnya adalah bersujud untuk menyembah Tuhan semesta alam. Makanya kalau Anda buka di Al-Quran kami, Quran surah As-Sajadah tuh Bang, catat ya. As-Sajadah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Makanya para nabi itu sujud. Gitu Bang. Mari kita sembah Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Abraham, Tuhan Nabi Adam. Sujud kirinya. Ini kita ya. Kita kiai bukan, nabi bukan, ulama bukan, ustadz bukan, orang biasa, kagak sholat, mengharapkan surga Firdaus yang dijelaskan Bang Zuma. Mempe. Apalagi ibadahnya seminggu sekali. Itu Bang. Iya, oke. Terima kasih. Jadi seperti itu. Mari kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya para nabi gitu, yang berbeda dengan makhluk. Jadi seperti itu Bang. Mungkin itu saja yang yang saya sampaikan. Cukup ya gitu Gurunda. Terima kasih waktunya. Oke semuanya, Bang Zuma, Penjelasan Ustaz Yusuf. Kak Mika, Kak Tiara, Kak Melani, Bang Zupli, Bang Daya, Bang Kristen, itu penjelasannya ya mudah-mudahan lah untuk bagi Selebor. Christian. Ya untuk ke depan lah ya Bang Kristen ya. Ya mungkin lah nama wawasan lah untuk bagi Selebor nih, untuk mengenal lebih jauh, baik juga dalam agama Selebor sendiri, baik itu tentang Muslim lah nanti ya. Ya untuk Bang Zuma khususnya saya Selebor, terima kasih Bang atas pencerahannya. Tapi bagi Selebor selama yang nyimak di sini ya bagi Selebor pribadi, tapi ya nggak ada ngikut orang yang lain ya. Ya anggap Selebor semuanya itu sama. Itu bagi Selebor. Mungkin Selebor belum apa ya. Itulah Selebor bilang tadi kepada Bang Zuma tadi, yang Selebor yakini saat ini hanya bahwa Tuhan Allah itu melihat Selebor, apapun aktivitas Selebor, walaupun Selebor tidak bisa melihatnya. Itu saya yakin dalam hati. Terima kasih Bang Zuma. Mungkin ada yang ingin yang naik Bang, yang lain? Iya, siap. Baik, Selebor, kalau masih mau di atas boleh ya, simak dulu. Kebetulan ini ada Bung Michael. Bung Michael ini juga dari Kristen, tapi dia ini lebih mengkomparasi. Dia bertanya dan ditanya itu. Kalau Selebor kan tadi sepenuhnya bertanya, aktif dalam bertanya dan ditanya, tapi orangnya santun. Michael, monitor. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, oke. Selamat pagi Bang. Iya, Salam. Oke. Baik, Bung Selebor boleh di mute dulu ya sambil menyimak. Kita fokus ke Bung Michael. Bung Michael. Ya, terkait ya diskusi tadi dan diskusi kita semalam, apakah ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau disimpulkan? Oke. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma sama Yusufi. Jadi fitrah manusia ini sebenarnya apa sih? Untuk menguniversalkan itu, fitrah manusia itu adalah beribadah, sehingga menjadi universal. Sujud, berdoa, kemudian muji memuliakan membesarkan nama Tuhan. Itu universalnya gitu. Oke. Kalau di Muslim
melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kalau di hari Jumat, mereka berbondong-bondong ke masjid terdekat untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian, apakah Kristen itu ibadahnya seminggu sekali? Jadi yang saya katakan tadi, jadi fitrahnya manusia itu adalah beribadah, sehingga universal, berdoa, kemudian membaca firman, kemudian memuji muliakan membesarkan nama Tuhan, atau kalau dalam Muslim, sholat 5 waktu. Apakah hanya seminggu sekali? Apakah Senin sampai dengan Sabtu itu tidak berdoa? Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa berdoa bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, miskin maupun kaya. Jadi seperti itu, Bang Christian. Ya, jadi secara substansi lebih didefinisikan secara singkat pertanyaannya, Bung Michael. Tadi kan masih premisnya tuh. Nah, aksiomanya, pertanyaannya apa itu? Jadi ini saya menyimpulkan aja gitu. Jadi ini untuk meuniversalkan baik Muslim maupun Kristen. Seperti itu. Oke. Beribadah pasti menuju kepada Sang Pencipta, karena kita beribadah tunduk menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Itu sama seperti kita tujuan ya gitu. Tuhan hanya satu, agama hanya satu, kitab suci hanya satu. Salah dalam bertuhan maka kita bukan menjadi bagian dari Dia nantinya itu. Nah, Bung Michael, terkait judul Yesus bukan Tuhan, itu setuju atau tidak? Tentu umat Kristiani, Yesus bukan Tuhan. Ini adalah sebuah pertanyaan karena ada tanda tanya. Maka saya menjawab, Yesus Tuhan. Mengapa Kristiani menuhankan Tuhan? Karena pada saat naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, termasuk ke-12 murid, tingkap langit dibuka sebentar melihat surga. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau Theos, atau Bapa, atau the Father. Berarti duduk di sebelah kanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, posisi yang utama. Jadi otoritas memerintah, Yesus diberikan otoritas itu kepada dari Bapa untuk memerintah surga, bumi, dan neraka. Lalu apalagi selain itu? Kenapa Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Terbukti pada saat dia ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian dia berkata kepada Yohanes setelah perjamuan makan itu, Yohanes, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan benar saja, Yohanes tanpa sadar menyangkal Yesus. Apakah engkau mengenal dia, Yohanes? Dia bersama-sama dengan engkau. Tidak, aku tidak mengenal dia. 1 itu. 2, apakah engkau mengenal dia? Tidak, aku tidak mengenal dia. 2, dan ketiga kali jawabannya tetap sama. Dan itulah kenapa Kristen menuhankan Yesus. Karena dari situ kita bisa melihat dari ayat itu, dari ayat Yohanes, berapa itu saya lupa. Yesus itu maha tahu gitu. Kok iso gitu? Kok dia bisa tahu kalau Yohanes akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok? Dan setelah Yohanes tahu itu, dia pun berkata kepada Yesus, aku tidak akan mungkin menyangkal engkau.
Tapi secara tidak sadar, dia telah menyangkal Yesus. Jadi itu salah satu bentuk skenario. Bisa diminimkan nggak Bang? Biar ditanggapi Bang Oke. Zuma juga gitu. Oke, baik. Izin dulu Ya, itu semuanya, Bang Mikael, semuanya, Bang Zuma, terutama host, ini izin Slebor mau turunkan dulu Slebor. Oke, Selebor. Oh, Selebor tidak Oke, tahu. terima kasih Bang semuanya yang di sini ya, Bang Kristen, Bang Zuma, Bang Mikael, semuanya ya. Salam semuanya ya. Iya, Sehat iya, semua. baik. Baik, waalaikum. Waalaikum. Oke, izin pamit. Baik, atas kuasaku maka akan Turunkan, Bang. kuturunkan kamu ke dunia bawah. Baik. Oke. Iya, silakan dilanjut secara singkat. Pernyataannya bahwasannya menolak dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan saya kembalikan kepada host. Iya. Secara definisi singkatnya itu kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan itu agar ditanggapi? Oke. Jadi Yesus adalah Tuhan. Mengapa alasan ketiga mengapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada awalnya firman itu bukan diciptakan, tapi firman itu adalah Theos itu sendiri. Maka firman yang menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Esensinya sama. Lalu mengapa disebut anak? Ya karena dilahirkan. Itu dasarnya. Kenapa disebut anak manusia? Ya dilahirkan. Lalu di sini kita membutuhkan logis. Nah, ini yang jadi masalah. Logis. Langsung ke intinya bang, langsung ke intinya aja bang, langsung ke intinya aja. Assalamualaikum, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya menjelaskan ini nanti pada keintinya, ya itulah gitu. Mengapa kami menuhankan Yesus gitu. Oke, saya lanjut. Otak manusia itu kapasitasnya 10 GB. Itu Atau mungkin lebih. Datanya dari mana 10 GB? Ada dari Google. Iya, astagfirullah. Google. Itu saya baca dari Google. Ini bicara tapi memori oke. atau apa ya? Oke. Ini saya jelaskan. Ini bicara logis. Jadi pada dasarnya logis manusia itu terbatas. Dan yang kita hadapi ini adalah pribadi yang tidak terbatas. Yang kita hadapi ini adalah Theos. Yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak bakal masuk gitu. Dengan lingkup otak kita yang terbatas gitu. Lalu bagaimana dengan konsep Tritunggal itu? Ya memang nggak masuk gitu. Dan saya pun dulu juga berpikir seperti itu. Ya nggak masuk secara logis. Tapi mengapa ketidakmasuk akalan itu menjadi masuk akal? Karena diperoleh dari iman yang benar. Tuntunan agamawi yang benar. Jadi begini, logis yang benar itu dilahirkan dari iman yang benar. Iman yang benar melahirkan logis yang benar, melahirkan tindakan yang benar. Dan benar logis diperlukan untuk mengerti maksud Tuhan itu apa. Nah, konkretnya apa gitu? Konkretnya Ini apa? Bapak ini mau kemana ya? Ya ini bicara logis gitu. Mengapa Yesus itu Tuhan dan Trinitas itu tidak masuk akal gitu. Lama. Langsung ke intinya lah bang. Oke. Jadi intinya Saya berikan Jadi satu contoh Yesus Anda Tuhan. sebelum Oke. ke guru. Yesus Pak Zuma. Tuhan. Oke. Saya berikan Anda satu contoh. Kan Yesus ini
menerima perintah untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, kita di sini harus percaya Yesus sebagai apa supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama, Tuhan pakai dalil, dan kedua, utusan ratusan dalilnya. Ya, silakan. Oke, tadi apa pertanyaannya? Singkatnya? Singkatnya, kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu menurut ajaran Yesus, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan? Silakan. Pakai data. Oke. Jangan pakai ini lagi, apa ya? Giga-giga. Ini bukan mau beli HP kita ini. Iya, itu tadi. Ya kan berdasarkan data tuh. Jadi data itu sebagian sudah ada di kepala gitu. Oke, saya akan buka datanya. Tunggu ya. Jadi pertanyaannya tadi, Yesus itu harus dijadikan sebagai apa? Iya. Apa sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Maka saya di sini berani menjawab Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Baik, siap. Karena ada dasarnya gitu. Sebagai Tuhan. Nah, alasannya apa tuh? Biar ditanggapi. Oke, ya alasan yang tadi yang saya katakan di awal. Mengapa kami menuhankan Yesus? Ya karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan itu disaksikan oleh ke-12 murid secara langsung. Gitu. Jadi 12 murid ke surga gitu. No. Bisa menyaksikan 12 langsung. murid itu di bawah. Oke, gini. Nih, saya jelaskan ya. Nih, gini nih. Ya murid itu di bawah, sedangkan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan yang terbuka itu tingkap langit itu. Dan kemudian melihat Bapa. Kemudian bersama dengan Yesus. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mereka menyaksikan sendiri, mereka saksinya gitu. Dan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah diberikan otoritas penuh. Ya. Oleh Allah Bapa, oleh pada Yesus untuk memerintah surga, bumi dan neraka gitu. Itulah dasarnya. Itu selesai di situ. Nah, kata Yesus, Pak, kata Yesus ya. Kata Yesus di sini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat kamu lihat. Itu kata Yesus. Itu benar. Oke. Benar juga ya. Iya. Gimana nih Pak Christian? Oke. Tapi tunggu, kita jangan melebar dulu kemana-mana, Bung Michael. Itu masih saya kunci tuh premisnya tuh. Bahwasannya Oke. saksinya itu adalah 12 murid untuk membenarkan ketuhanan Yeshua HaMashiach. Ya, Abang Da, Guru Da, monitor, Bang Zuma. Baik, mungkin Bang Zuma. Abang Suma, selamat ulang tahun. Ulang tahun ya? Ulang tahun dia. Allahumma barik. Barakallahu fi umri gurundaku. Lanjut. Gurunda? Jauh dari monitor beliau. Ustadz Yusuf. Oke, sedikit saya tanggapi ya, teman-temannya izin ya. Begini, Pak Mikael. Yesus kan mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri. Dan dia menerima perintah untuk menyampaikan cara hidup yang kekal. Yang tadi saya bacakan Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu satu. Dan satu perikop saya bawakan kepada Anda bahwa Yesus menyampaikan tentang kesaksian dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dua. Dan ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata menurut Yesus, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya Dia sebagai utusan. Yang keempat, Yohanes 17:8,
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Silakan. Oke, sip, mantap. Jadi kenapa Yesus disebut utusan? Ya karena itu rupa. Jadi rupa hamba. Jadi dari Roh Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Kemudian disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia adalah utusan gitu. Daripada Theos. Begini abang, Apa yang dia mendasari dia disebut utusan? saya Oke. bertanggung jawab menjabarkan Yesus utusan ratusan dalilnya. Anda bertanggung jawab menampilkan dalilnya Yesus Tuhan. Begitu, silakan. Oke. Jadi kenapa Yesus Tuhannya itu tadi dasarnya? Yesus itu Maha Tahu. Mulai dari peristiwa Yohanes yang menyangkal 3 kali. Kemudian Suaranya tenggelam. gitu. Dan gitu itu sudah dasarnya. Gitu. Tadi suara tenggelam. Oh, suara tenggelam. Oke, ini udah bagus. Sudah. Iya, sudah aman. Oke. Jadi itu yang mendasari mengapa Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristiani. Gitu. Ya mulai dari peristiwa. Tadi Oke. dari Bung Dalbo itu secara eksplisit jelas sekali bahwasanya hanyalah utusan, hanyalah manusia gitu. Nah, yang dibawakan Oke, Bung Dalbo oke. dari Bible tuh. Yes. Nah, Saya pun coba. juga begitu. Oke. Oke, jadi dasarnya sudah di kepala gitu. Dan kalian bisa buka sendiri datanya. Bahwa firman itu adalah Allah gitu. Maka firman yang turun sebagai manusia itu adalah Allah itu sendiri. Eksistensinya sama. Kemudian setelah Yesus mati bangkit. Kemudian dia naik. Kemudian 10 hari kemudian diperingati sebagai hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kemudian mengapa ada konsep Tritunggal gitu? Yaitu dari Yesus sendiri yang mengatakan itu. Berdoalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dari Yesus gitu. Karena itulah mengapa ada konsep Tritunggal di dalam kekristenan gitu. Dan itulah yang menjadi acuan kami gitu. Yesus itu adalah sentral gitu. Mengapa begitu? Karena tanpa Yesus, melalui Yesus, maka kita tidak akan bisa ke surga gitu. Karena Yesus sendiri itu adalah firman Allah gitu. Atau firman Theos gitu. Yang menjadi manusia. Pada akhirnya itu adalah sebuah manifestasi dari Theos. Itu Yesus gitu. Itulah yang menjadi dasar gitu. Percaya kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Itu dasarnya. Lalu mengapa harus Yesus dikorbankan di salib? Gitu? Ya karena itu bentuk kasih. Gitu. Saya berani mengucapkan, tanpa Yesus, Theos bisa mengabulkan dosa, bisa mengampuni dosa manusia. Tapi sekali lagi, itu adalah bentuk kasih. Gitu. Dia rela mengambil rupa seorang hamba, kemudian taat sampai mati, mengikuti hukum seremoni yang ada di Romawi. Sampai mati, hukum seremoninya itu apa? Penyalipan. Itu bentuk kasih. Gitu. Dan salib itu menjadi simbol karya Assalamualaikum indah dari Theos. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansa. Ini Lanjut. Gurunda kemana ini? Jauh dari perangkat, Bang. Oh, oke. Pakai mas Oke. aku. Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum teman-teman yang di atas dan di bawah. Assalamualaikum. Lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa? Ini lagi di gereja teman-teman. Iya, saya sampai mikir tadi. Waduh. Ya, itulah aku dari tadi ini Bang Ardiansa. Ya kenapa kok kita Oke. kayak di gereja gitu loh, serasa di gereja diceramain terus diem gitu, 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 enggak. gitu doang. Enggak. Jangkrik, No, jangkrik. no, no. Oke. Ya jadi oke ini selanjut ya. Oke, Enggak. ini selanjut. Apa yang mau Oke, kau lanjut ya. lanjut? Kelamaan Iya, bro. Ya, belum selesai. Enggak gini, kalau di gereja itu ceramah, kalau diskusi di sini itu interaktif, Iya. interaktif aja diskusinya. Iya, ini menyimpulkan semuanya gitu. Nggak usah jadi disimpulkan. saya ya nyimpulkan aja. Oke. Kepanjangan. Oke, udah, saya sampai Kepanjangan. Iya dari tadi Oke. juga kita Enggak, bilang gini aja, intinya, biar Bang, cepat, gini intinya aja. gitu. Gini aja biar Bang cepat. Christian, tegas Bang Christian. Aduh. Enggak apa-apa, Bang Christian ini adik saya ini. Oke, dengerin dulu ya. Tapi by the way anyway Baswi, Michael, apakah benar Yesus itu Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Ini kan Yesus bukan Tuhan. Yes. Oke. Oke. Sekarang Oke, pertanyaan Bang saya. Kristiani Yesus Tuhan. Oke. Dan dasarnya pertanyaan- ada gitu. Pertanyaan Dan tadi saya sekarang. sudah jelaskan dan itu selesai gitu. Oke, pertanyaan saya sekarang. Siapa orang pertama kali yang mengangkat Yesus Tuhan? Ada nggak di gereja pertanyaan gini? Gak ada. Oke. Ya, makanya. Oke, baik. Jangan samakan dengan gereja. Oke. Gimana? Oke, ini saya jelaskan. Ini ada. Loh, saya nggak butuh Ini dijelaskan. ada, sangat ada. Saya nggak butuh Oke, dijelaskan. oke, Saya baik. butuh Oke, baik. disebutkan Saya akan namanya. Yohanes. Nah, oke, Yohanes menyebutkan apa? Yohanes menyebutkan Yesus Yohanes adalah berapa, nomor berapa? Guru Oke, dan Yohanes Tuhan. berapa? Yohanes Oke. berapa? Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Gitu loh. Ini saya Iya, keluar dulu sebentar. Gitu. Aduh, keluar pula. Gini loh teman-teman. Jangan samakan dengan gereja, ya. Masa kita kayak diceramain lain Bang Dalbo diem, Bang Sul diem. Udah pasrah kami ya. Aku nggak bisa apa-apa Bang. Aku nggak bisa Ya, apa-apa tadi juga Bang. kami udah bilang ini aja ya kan, tapi gue tetap Coba aja gedein. bilang. Kalau Gurunda belum monitor, tapi kalau udah monitor nanti kembaliin ya. Anak Emma. Kalau Gurunda belum monitor, aku izin digedein. Aku bantu bukain ya kan. Tapi itu tulisannya bisa nggak digeser ke mukanya dia? Nah, udah. Nak, sebentar nak. Kamu udah pasrah tadi itu. Enggak, saya nggak ikhlas gitu loh. Komal Muslim dijadikan kayak gereja gitu loh. Aduh, mak. Giliran dia ngomong panjang kali lebar kali tinggi yo. Kan ngono aja iya. Nggih nak, sebentar nak. Anakku ini kalau aku lagi debat Membacanya itu. pun dengan hikmat tadi. Aduh. Iya. Ayo coba aku buka Yohanes berapa. Kau saya kirim ke perpustakaan gitu loh. Jangankan kau, pendetamu kau ku kirim ke perpustakaan untuk cari ayatnya di mana. Kok kayaknya seru gitu loh ya kan. Seru banget gitu loh. Ini teman-teman di atas Muslim ini lagi ngapain? Ya, oke. Apa Jadi- belajar ke gereja gitu. Ini sorry ya. Oke. Jadi di Yohanes 13 ayat 13 itu. Itu dikatakan di situ. Kamu menyebut aku guru dan tuan, itu kan? Oh iya Yohanes Iya, yes, 13. Itu tuan itu, bukan Tuhan. Iya, ayat 13. Aku bukain kalau nggak percaya. Itu Yohanes. Tuhan. Oke. Aduh. Di Dengerin ayat dulu, dengerin dulu. sesudahnya, oke. Dengerin dulu. Seorang dulu, hamba dengerin. tidak lebih daripada Tuhan. Oke. Gantian ngomongnya. Tapi dia menyebutkan Ya, gantian ngomongnya. aku guru dan Tuhan gitu. Pada aku menyebut engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, Hey. di ayat berikutnya Hey, itu hamba tidak lebih daripada tuannya. hey, Oke. hey, Oke. hoi. Oke. Suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengeran nggak?
Ini sinyal saya jelek ini. Oke, Bukan cuma sinyalmu yang jelek, otakmu yang jelek. Dengerin. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Di sini Tuhan. Ya. Kita cek original teksnya. Humes ponete meho didaskalos kaiho Kyrios. Kyrios nih. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu Kyrios atau Theos? Nah, ya Kyrios Tuhan bukan? Nah, ya sudah, selesai. Berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan tuan, bukan Tuhan. Nah, selesai. Tuhan? Loh, Oke, ya sudah selesai sampai situ. apa arti Kyrios? Oke. Apa arti Kyrios? Hei, Oke, apa kalau arti Kyrios? loh. Ditanya. Oke. Saya tanya arti Tuan. Kyrios apa? Oke, Tuhan. Oke, Tuhan. Ya. Tuhan kan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, ya sudah, berarti bukan Tuhan. Kamu menyebut aku Ini guru kok dan sinyal saya tuan. jelek ya? Bukan Tuhan berarti. Kyrios ini tuan, bukan Tuhan. Paham? Paham nggak? Loh, Kyrios ini loh. Nih kita cek ya. Kyrios, ini kan tulisannya Tuhan nih. Ini tulisannya Tuhan kan, betul nggak? Betul nggak? Makanya lah, kalau mau debat itu minimal tuh beli. Oke, Yes. kita klik. Oke. Kita Oke, klik. saya jujur aja. Betul Ini itu. apa ini artinya? Betul. Kyrios, Tuhan. Kyrios, Tuhan apa Tuhan? Tuhan, oke, betul. Oh ya sudah selesai. Sangat Berarti betul bukan itu. Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang. Oke. Pertanyaan saya, siapa orang yang pertama kali menyebut Yesus ini sesembahan? Saya tanya. Saya nggak tanya Tuhan, saya nggak tanya Tuan, saya tanya sesembahan. Oke lah, yuk. sesembahan itu Tuhan lah. Oke. Oke, ya, Sesembahan itu Tuhan lah. Oke. Oke, Jangan oke. Tuan ya. Berarti harus Theos. Di mana Yesus Oke. disebut Theos? Silakan. Oke. Ya Yohanes itulah dasarnya. Yohanes ini menyebutkan Kyrios atau Theos? Itu pada ayat 13 itu mengatakan guru dan Tuhan gitu. Pada ayat sebelumnya gitu. Loh. Pada ayat berapa? Oke. Ayat berapa? 12 ya. 12. 12. Kita cek. 12. Oke, ke atas coba. Oke, kata. Nah, apa? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa ini? Ayat ke atasnya lagi, Aduh, atasnya lagi 11. Sebab ia tahu siapa Cek yang dulu. akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semua kamu bersih. Apa ini? Ya itulah dasarnya. Apa? Loh, pertanyaan saya apa? Coba diulangi pertanyaan saya. Oke. Jadi Tuhan atau Tuhan? Loh, Jawabannya disuruh adalah- ngulangin pertanyaan saya kok. Oke. Loh, oke ya. Oke ini dari tadi. Ini sinyal saya jelek, serius. Apa ini? Ya itulah yang mendasari gitu. Apanya? Berarti Itu oke ya tadi. Tuhan ya. Lanjut. Ya berarti Tuhan kan, bukan Tuhan kan? Oke, Pak. Pada ayat terakhir itu yang pada Yohanes 13 ayat 13 itu. Akulah guru dan Tuhan. Maka Tuhan. katamu itu tepat. Tuhan itu bukan Itu Tuhan. Loh. Original teksnya apa bacanya? Original teksnya apa? Original teksnya. Nah, apa? Oke. Oke. Kurios kan? Apa? Ya kurios. Kamu menyebutkannya kurios. Kurios itu artinya Tuhan atau Tuan?
Oke, Tuan. Nah, Oke. ya sudah, Ya sudah. berarti kamu menyebut aku guru dan tuan. Oke. Bukan Tuhan. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Oke, Ah, saya terus. setuju. Ya Oke, sudah. udah. Oke. Ya udah. Yuk, udah selesai. Yuk kita tutup yuk Kamal ini. Udah selesai. Ya sudah, berarti kesimpulannya. Ya udah, oke. Oke. Kesimpulannya, ya dengerin dulu. Kesimpulannya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Udah. Kiri kanan oke. Udah ketawa sih. Lah ya udah gitu. Ya udah saya mengiyakan itu gitu. Lalu ya pertanyaan saya sekarang, di mana Yesus dikatakan Tuhan atau Theos di mana? Ya udah di situ itu satu-satunya. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. ya berarti itu bukan Tuhan tapi Tuan. Oke, ya udah selesai. Ya udah, berarti nggak ada tutup yang komalnya. mengatakan Yesus Tuhan kan? Ya udah, tutuplah komalnya. Ya udah tutup. Ya udah, host tutup bos. Nah sekarang gini deh. Sekarang gini, kamu menyembah Yesus kan? Betul nggak? Yes. Oke. Betul nggak? Ya betul. Betul nggak? Oke, pertanyaan saya. Betul. Siapa nama orang pertama kali yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Sebutkan namanya. Paulus. Hah? Paulus. Oh, berarti agamamu berasal dari Paulus, bukan dari Yesus. Ya. Yes. Ya udah selesai. Udah tutup kamarnya, selesai. Ya udah, Dah. oke selesai. Ya udah itulah Paulus. Nah, mentoklah di situ. Ya kan? Berarti kesimpulannya, ajaran yang kau anut sekarang ini bukan bersumber dari Yesus, tetapi bersumber dari Paulus. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, Sepakat, sangat bagus. sepakat. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Sepakat? Oh, sepakat. Oh iya, bagus. Ya memang harus gitu jawabannya, daripada malu ya kan? Iya benar. Iya. Ya Paulus Ya itu sudah. siapa? Ya, ya Siapa? perantara. Hmm. Ya perantara Theos gitu untuk menyampaikan Kata firman. siapa? Kata siapa? Lah kan dia menjadi rasul Tuhan. Enggak, kata siapa yang ngangkat Setelah Paulus dia jadi rasul? membunuh Oke, pertanyaan saya sekarang, siapa Anak-anak, yang oke. mengangkat Paulus jadi rasul? Siapa? dia Siapa? sendiri menjadi rasul gitu. Rasul oleh Theos. Oh, pengakuan diri sendiri maksudnya. Ya iya kan dia kan menyampaikan firman Tuhan. Ya, Enggak, itu disebut pertanyaan rasul. saya. Pertanyaan Oke. saya sekarang, pertanyaan saya. Paulus diangkat jadi rasul itu siapa yang ngangkat? Ke perpustakaan dia. Ntar lagi kabur dia. Google Oke. Google dulu. Oke. Oke ya. Oke nggak teman-teman? Oke. Oke kan? Oke. Oke. Mati lampu tadi di sini. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke nggak Bang Dalbo? Oke kan? Oke. Apa dulu? Oke, sambil menunggu Michael, kita sapa dulu Irsan, selamat siang. Mudah-mudahan ini 4 RAM ya. Iya, 10 GB. Selamat Oke, Pak Irsan. Dari Muslim atau dari Kristen? Oke. Ya, oke lagi dia. Oh, Muslim. Oke. Oke, Pak Irsan, kita rolling dulu ya dengan yang Kristen ya agar ada 2 kursi untuk yang non Muslim ya, Pak. Oke. Oke. Oke, Pak. Oke.